Jalan! Cepat turun, ini mobil ketua. Master Chen pergi. Hei, gadis ini sungguh berani ya. Itu mobil ketua. Apa hubungannya dengan ketua? Hubungan APA? Hubungan dengan tipu daya di tempat kerja. Aturan tempat kerja apa? Kamu tahu apa? Dia ketua yang mana ya? Itu, mana lagi ini masih perlu ditanya. Dia ketua itu ya? Oh. Xiao Qing adalah selir. Xiao Dong, angkat lebih cepat. Ah. Ah, Ah. Does he? Siapa does he? tolong. Bagaimana kalau kita pergi dulu? Terima kasih ya, terima kasih semua, terima kasih. Dia ketua terima kasih. Yang mana? Yang itu bilang padamu. Junior ya? Bagaimana tidak? Siapa di antara kalian tahu di mana anggurnya? Halo? Di mana anggurnya? Kamu tahu? Tidak, saya tidak tahu. Apa itu? Anggur tidak datang kerja siang ini. Saya dengar dari staf di bawah. Anggur pergi dengan mobil ketua. Apalagi? Dan ada juga beberapa gosip tentang Anggur dan ketua. Lakukan apa yang saya minta. Keluar.
Saya sedang telepon sekarang. TAMU hari ini di APA yang kita perjuangkan. Hubungan kerja main mulut. Hahaha, bawa anggurnya biar saya cicipi. Hei, Mr. Wang Well, Presiden Luo ada di tahun. Suruh dia ke sini. Kita minum dan ngobrol. Hahaha. Maaf kakak. Hei sayang mama. Oke. Saya akan transfer uangnya setelah pekerjaan selesai besok. Setelah selesai setengah lagi untukmu. Ingat buat yang bagus. Presiden sudah mengatur. Apa ini bisa dipercaya? Hati-hati. Apakah kamu melihat Wang Dayo? Apa yang kamu katakan? Jelaskan. Dia mengajak saya minum bersamanya. Siapa dia pikir dirinya? Saya tahu. Presiden, saya sudah belajar investasi dan koleksi anggur. Saya punya pengetahuan tentang industri anggur. Saya bisa menangani minum. Tidak. Wang Dayo ini peminum berat. Dan dia terkenal sulit diajak kerja sama. Jika kamu minum bersamanya saat ini, kamu pasti akan mempermalukan diri sendiri. Biarkan anggur pergi. Ya? Hahaha. Saya tidak peduli dengan ini. Ketika orang asing memberi saya ibai juta untuk membuat anggur. Menurut pengalaman saya anggur ini harus saya minum untuk memahaminya. Kalau tidak aku tidak bisa melakukannya. Sekretaris Su, menurutmu begitu? Ya. Tapi anggur ini, bagaimana aku tidak bisa merasakan enaknya? Ayo kita terus minum. Hahaha. Hahaha, klasik. Benda ini juga bisa diminum ya. Ayo minum. Tuan Wang. Aku tidak tahu cara minum. Sinyonya anggur bisa melakukannya untukmu. Sungguh sayang anggur bagus seperti ini. Kamu tidak ingin minum untuk memahaminya. Aku akan mengajarimu Meneer Lu. Pertama sepiring mentimun dan sepiring daging sapi saus. Kita sedang minum anggur. Apa yang kamu lakukan dengannya? Ya Nona. Kamu memesan sepiring kecil arak putih. Kita sedang minum anggur merah. Tentu saja anggur harus disajikan dengan makanan Tiongkok di Tiongkok. Kalau tidak, kepada siapa kamu akan menjual anggurmu? Apakah kamu ingin orang Tiongkok makan makanan barat sebagai gantinya? Ya. Meneer Lu Mos. Rusa muda. Hidangan. Ini dia. Kumur mulut. Hei, sini. Biar aku beritahu. Gadis sujud di kafe lantai bawah dan seorang bos. Minum bersama. Aku yang palsu. Aku baru saja datang dari kerja untuk melihatmu. Anggur setinggi ini tidak terlihat. Panci tidak untuk diminum. Tunggu sebentar. Sayang. Ini luar biasa. Aku sudah mengenalnya. Dilihat. Champagne Prancis ini favorit James Bond. Dia meminumnya setiap kali menjemput gadis. Ini memiliki rasa yang menyegarkan. Ini memiliki nuansa romantis dan elegan saat kamu mencicipinya dengan hati-hati. Rasa hidangan dingin biasanya tidak kuat. Biasanya manis, asam, asin, dan pedas. Rasa rempah-rempah tidak rumit. Kamu bisa memilih sparkling wine champagne yang ringan ini. Makan daging sapi dengan saus. Baik, aku coba. Rasakan. Haha. Bagaimana rasanya? Ya. Sungguh.
Romantis. Hahaha. James Bond itu orang kaya. Anggur yang dia minum terlalu mahal. Tidak cocok untuk orang biasa. Anggur putih ini harganya sedang. Kualitasnya juga bagus. Anggur putih dari daerah Blondi, Prancis. Anggur ini sudah dikurangi rasa manisnya. Tapi kalau kamu coba rasakan dengan seksama, ada banyak lapisan rasa di dalamnya. Dengan gigitan mentimun dingin, maka rasanya akan langsung berubah. Rasakan. Kamu merasakannya. Mentimun dengan saus dingin. Ya. Rasanya berubah. Luar biasa hahaha. Ya. Dazhou Liquor terutama memproduksi anggur putih berkualitas tinggi. Sangat terkenal di Tiongkok. Baru-baru ini beralih menjadi produsen anggur. Bagaimana rencananya untuk bekerja sama? Pembicaraan awal. Minta perusahaan kami untuk mereorganisasi bisnis mereka. Seharusnya kami bertemu dengan presiden hari ini. Tidak menyangka minum dulu. Ya. Bagaimana sekarang? Katanya Grape asisten marketing sedang minum dengannya. Grapes. Ya? Oh, ini anggur merah atau anggur putih? Kenapa kuat sekali Ini anggur domestik kami. Menggabungkan proses brandy dan baijiu Tiongkok. 100% distilasi anggur. Menggunakan penyimpanan tong anggur tradisional Tiongkok. Anggur menjadi lebih kental dan alami. Memiliki rasa anggur putih. Anggur yang bagus bisa menghasilkan rasa wine putih. Ini yang aku mau. Hahaha. Tuan Wang suka minum wine putih. Dia minum setiap hari dan setiap hari. Minum saat membuka mata hahaha. Tekanan darah dan lemak tinggi. Kolesterol tinggi. Hahaha. Dokter tidak mengizinkan minum. Tapi tidak bisa mengontrolnya Maka sebaiknya kamu minum wine mulai sekarang. Kecantikan, penurunan berat badan dan pengurangan lemak darah. Minum 10 tahun untuk memastikan kamu 20 tahun lebih muda. Hahaha. Gadis kecil. Kamu menjual wine kan? Hahaha, benar-benar terjual. Meneer Han. Ini staf kamu. Itu asisten departemen pemasaran. Asisten. Gadis kecil. Datanglah ke perusahaan kami. Aku akan membayarmu $1 juta setahun. Ya Tuhan. Apa maksudmu? Siapa yang lebih kaya dari kamu? Bagus. Pacar baik. Kalian berdua datang bersama. Aku akan memberikanmu kenaikan 500.000 lagi. Gaji tahunan 15 juta. Kalian berdua datang bersama, mau tidak? Boleh aku pergi? Hahaha. Aigo. Ketua Yuan datang merekrut bakatku Mana? Ketua Yuan, gadis kecil ini benar-benar bakat Hei, perusahaanmu benar-benar penuh bakat Asisten kecil seperti ini sudah menaklukkanku hei. Dari hari ini, aku tidak minum wine putih. Saatnya minum wine hei. Ngomong-ngomong gadis kecil, siapa namamu dia. Anggur. Anggur, oh. Namanya disebut anggur hei. Tidak heran dia begitu familiar dengan wine. Apakah rumahnya toko anggur? Bukan. Ayahku. Dia suka minum anggur. Ibuku belajar membuat anggur karena dia. Ibumu benar-benar hebat ya. Hahaha, Kacau Wang. Presiden masih menunggu Anda di kantor. Anda kan Tuan Wang ya. Mari kita bicara tentang betapa bagusnya di sini. Makan dan minum. Hahaha. Hahaha, benar ya. Gadis kecil ini aku mau ya hahaha. Oke. 15 juta. Lihat lebih dekat. Apakah kamu tidak merasa aku terlihat familiar ya? Hei. Kamu tidak mengenali aku. Lihat lebih dekat. Ingat. Aku adikmu. Adikmu.
Anak ini baru saja menjual barang bagus. Kami sudah menghasilkan banyak uang. Apa yang kamu mau? Tapi tidak lebih dari $5. Aku ingin tahu namamu. Panggil aku bos, mengerti? Aku bosmu. Ibumu akan memanggilmu adik. Adik ya. Panggil aku bos-bos. Adik, haha. Bos. Ah, berani main trik dengan aku ya? Aku tidak ya. Bukan kamu dengar aku bilang aku adikmu sebelumnya ya? Aku bukan ya? Minggir, apa yang kamu lakukan? Ini perusahaan bukan rumahmu. Maaf keluargaku, siapa yang di rumah baik-baik saja. Semua orang karena kamu miskin membiarkanmu. Kamu bisa datang dan pergi sesukamu, apa masalah besarmu? Kalau bukan karena trik kotormu, kamu bahkan tidak layak membersihkan toilet di sini. Kamu hanya layak menjadi selir. Han Peijia. Kamu adalah tuan muda. Kamu masih membela wanita ini. Dia naik mobil ayahmu dan membuat masalah di sini. Dan kamu membelanya. Bukankah kamu ingin menikahi pria ini? Aku memperingatkanmu, bersihkan mulutmu dengan baik. Seharusnya kamu menghormatiku. Aku mungkin adalah calon ibu mertuamu. Jika kamu tidak menghormati orang yang lebih tua seperti ini lagi, aku akan memberimu pelajaran yang baik. Anak baik, didiklah menantumu dengan baik. Orang seperti apa dia? Mengapa kamu tidak bilang dia masih anak-anak sekarang? Dia bahkan bisa mengatakan hal-hal seperti itu. Hal apa lagi yang tidak bisa dia lakukan? Berani-beraninya kamu menggodaku. Aku akan membuatnya membayar. Siapa dia? Siapa dia? Siapa dia? Seorang bajingan. Mengapa ibuku mengatakan itu? Apa yang dia lakukan padamu? Ah. Apa masalahnya dengan nyonya itu? Keluar. Aku ingin tenang. Kamu pasti aku tidak pernah menderita karena kamu. Tolong hargai juga perasaanku. Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu, jangan ikut campur. Ah. Ah. Yuan 11 punya aku. Hei. Pelan-pelan, pelan-pelan. Hahaha, pengasuh ini membuat dua majikan gila. Sampai mati tidak melakukannya lari. Aku kebetulan lewat. Hahaha. Tidak apa-apa, aku punya. Ah. Tidak akan membiarkanmu sendirian lagi. Hei. Lagi kamu cucu ini, kamu datang untuk apa?
Tidak peduli kamu menghindar, bukan jalan siapa yang menghindar. Jangan salahkan aku karena membuli orang cacat, siapa yang bilang itu. Star tidak bagus, star tidak bagus, star bagus, star bagus, star bagus, star tidak bagus. Anggur. Jangan panggil aku menantu. Jangan panggil aku menantu. Apa yang kamu lakukan di rumah anggur? Apa hubunganmu dengannya? Aku bicara denganmu. Dia yang kamu pacari atau bukan? Kamu harus memberitahuku hari ini. Apa hubunganmu dengannya? Jawab aku seperti pria sejati. Turunlah. Turunlah ke sini dan katakan padaku apa hubunganmu dengannya. Aku bicara denganmu. Aku akan memberitahumu, aku akan mencari tahu. Weigo. Weigo, ada apa denganmu? Weigo, Weigo, ada apa denganmu, Weigo? Weigo. Hei Michael. Hei Michael, tolong minta sepupumu untuk membantu memeriksa seseorang. Yuan Weiguo. Ya. Aku ingin memeriksa Yuan Weiguo. Aku tidak tahu apakah dia baik-baik saja, karena tidak ada gejala sama sekali. Setibanya di rumah dia merasakan sakit perut. Kemudian dia pingsan di sini. Apa ini? Gejala sederhana ini, kami tidak bisa mengatakan penyakit spesifik apa itu. Kemudian setelah pemeriksaan mendetail, kami bisa memberimu jawaban. Bisa tunggu sebentar? Ya. Keluarga selebriti? Oh, Ini pemberitahuan darurat medis. Tanda tangani. Hei. Sayang. Kamu bilang ini Yuan Weiguo. Bukan ayahmu. Pria seperti apa dia? Dia sangat baik. Dia bisa menahan diri untuk tidak mengakuimu begitu lama. Tidak heran kamu membencinya. Kalau aku pasti sudah menggigitnya. Oke Dazhi, tidurlah. Ahaha. Hei istri. Ini ibumu. Dia ibu kita.
Aku sedang menunggu tanda tangan presiden. Oh, aku akan memberitahu presiden. Kapan presidennya? Aku tidak yakin tentang itu. Oke, aku mengerti. Andalkan saja. Tuan Chong presidennya. Meneer Han. Presiden tidak ada. Kalau begitu aku akan kembali nanti. Mungkin presiden tidak akan datang hari ini. Bagaimana kalau ini? Ceritakan apa yang terjadi. Maaf. Hei, kamu sudah mengerti kan? Ingat jangan sampai kelelahan. Kamu tahu apa? Oke, ini dia. Siapa di antara kalian yang melihat anggur? Presiden Stephen tidak ada. Kemana dia pergi? Aku tidak tahu. Bagaimana dengan ketuanya? Kudengar dia juga tidak muncul. Jangan tanya aku tidak tahu apa-apa. Aku akan kembali segera setelah aku tahu. Xiao Ya. Kembali ke kantor. Yu Sheng ada di sini. Tidak apa-apa. Kamu tidak perlu khawatir tentang perusahaan. Xiao Ya. Aku minta maaf. Aku yang membuatmu khawatir. Mengapa kamu membicarakan ini? Kamu tidak bermaksud untuk sakit. Hei. Selama ini, aku benar-benar berharap aku sakit. Ketika aku sakit, aku bisa berbaring tenang di tempat tidur rumah sakit. Alasan ini untuk tidak peduli apapun. Aku menemukan bahwa rasa sakit fisik bisa mengimbangi sebagian rasa sakit psikologis. Maaf weh. Apakah aku terlalu keras kali ini? Tidak. Kamu tidak salah. Aku yang salah. Aku. Halo, pasien akan melakukan serangan diam-diam. Saudari kentang naik. Saudari kentang naik. Saudari kentang naik. Saudari kentang naik. Kelas saudari kentang. Saudari kentang naik. Saudari anggur naik. Saudari anggur di bus. Jangan lupa kenapa kamu tidak naik tangga ya? Ibu bilang waktu kakak Yuan Wen masih kecil. Menjatuhkan saudari anggur dari tangga. Kakinya terluka. Kakak Yuan Wen tahu kesalahan setelah tidak jatuh dari tangga. Tapi aku yakin kakak yang tersakiti tidak bermaksud begitu. Bukan begitu. Kamu tidak perlu merasa bersalah sebenarnya. Hei istri, naik tangga bukan solusi. Setiap hari kakakmu harus menggendongmu. Kamu pikir dia tidak lelah? Kamu tidak ingin dia bekerja keras kan? Harapan asli kakak mencintai adik. Jadi belajar naik tangga sendiri. Aku mengerti. Kakak. Berat. Anggur. Bicaralah.
Itu. Bukannya kamu ingin membawa Yuan Wangwan Yuan Xin ke Amerika waktu itu, lalu kenapa tidak pergi ya? Ada kesulitan. Kesulitan aku bisa bantu kamu sungguh. Tapi Yuan Wangwan Yuan Xin terus begitu. Kamu akan sangat lelah. Jadi, aku punya banyak teman di Amerika. Apalagi yang kamu mau? Apa? Aku hanya ingin membantumu, ada apa? Membantuku. Ya, Bersandiwara seperti kebenaran seperti orang tuamu. Aku hampir tertipu lagi olehmu. Yuan Xin memanggilmu kakak asli. Terlihat mempercayaimu. Kamu memperlakukan mereka seperti ini tidak akan mimpi buruk. Sungguh, Mo Huya si iblis ini membesarkan anak. Betapa hina. tidak apa-apa jika kamu memarahiku. Mengapa kamu memarahi ibuku padahal dia tidak memprovokasimu? Turunkan aku. Apa hubungan Yuan Weiguo denganmu? Kamu harus memberitahuku dengan jelas hari ini. Sana. Masih berani datang ke menantuku kali ini, tidak mengerti kamu Hei. Menantuku memukul menantu yang salah. Bagaimana kamu bisa membawa anak asing ke judi? Menantu. Apa hubunganmu dengan Yuan Yuan Guoyao? Aku harus memberitahumu hari ini. Apa hubunganmu dengan Yuan Yuan Guoyao? Maka kamu harus memberitahuku dengan Kamu jelas. dan Yuan Yuan. Agen negara. Aku kesal denganmu. Hentikan. Apa hubunganmu dengan agen Yuan Yuan? Aku harus membuatnya jelas hari ini. Apa yang kamu lakukan dengan Yuan Yuan Guo malah? Terima kasih sudah diam. Apa hubungan antara kamu dan agen negara? Aku harus memberitahumu dengan jelas. Apa hubunganmu dengan Yuan Wei Guo? Masak dan beritahu aku dengan jelas. Apa hubungan antara kamu dan Yuan Wei Guo pada akhirnya berdiri? Ah. Pergi, jangan ganggu aku, jauh dariku. Ah. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Jangan berantakan 120. Maaf ya, terima kasih. Semuanya. Lihat itu ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih ya, terima kasih. Saya punya beberapa pertanyaan. Tolong jujur sama saya. Bisa? Ya. Kalau saya tidak bisa menemukan Jin Yuan, berapa lama saya bisa bertahan? Dr. Tang, Xiao Ya. Biar saya bilang selamat malam ya. Dr. Tang. Tolong katakan. Mr. Yuan. Jujur saja saya tidak bisa memprediksi. Kalau dalam waktu singkat, saya tidak bisa menemukan sumber ginjal yang cocok. Dialis itu perlu. Tapi kamu tidak tahan dengan dialisis. Jadi setiap dialisis itu, seperti melewati pintu kematian buat kamu. Hidupmu bisa dalam bahaya kapan saja. Sulit menemukan seseorang. Kamu tahu itu kan? Kami adalah salah satu rumah sakit swasta terbaik di dunia. Saya sudah menghubungi semua institusi medis terkait. Mereka akan diberitahu begitu ada yang tersedia. Tapi jujur saja, kamu punya golongan darah yang spesial. Kita harus berharap saja. Lalu selama periode ini, tubuh saya, apa gejala yang akan muncul?
nyeri perut parah dan pingsan. Kelemahan karena hemodialisis, pendarahan dari gigi, komplikasi lain, bervariasi tergantung orangnya. Dokter Tang, bisakah saya tidak dirawat inap? Kamu harus dirawat inap. Hei nak, dengarkan saya dalam hal ini. Mr. Yuan ini keinginanmu. Tapi, kamu harus rutin cekup. Selama periode ini, saya akan memberikanmu beberapa obat penghilang rasa sakit untuk meredakan nyeri. Dan suntikan. Kamu juga harus membawa pagar darurat. Kami akan memantau kondisi kesehatanmu setiap saat. Jika ada ketidaknyamanan, segera datang ke rumah sakit. Lagi pula, kamu harus selalu siap untuk menjalani dialisis. Saya mengerti. Itu berarti siap mati kapan saja. Sepanjang hidupnya, ada satu hal lagi yang ingin kutanyakan padamu. Katakan saja, kondisiku. Tolong daftarkan aku. Jangan khawatir. Ini juga bagian dari etika profesional kami, saya mengerti. Terima kasih. Tolong bantu aku pindah dari rumah sakit. Aku akan melakukannya. Untuk negara. Xiaoya, kamu bisa membiarkan klien berbaring di sini untuk keberuntungan. Aku lapar. Aku hanya ingin makan masakanmu sekarang. Grape pernah berkata, aku mungkin lebih baik mati saja. Aku akan melakukannya. Itulah yang dia inginkan. Tidak baik. Pembalasan. Untukku. Aku cinta kamu. Tidak. Tidak. Ketua dan CEO Anda sudah kembali. Zhang Beija, apa yang kamu lakukan di sini? Saya dengar ketua dirawat di rumah sakit. Saya pikir saya akan datang untuk melihat apakah ada sesuatu yang bisa saya bantu. Astaga. Kamu masih Direktur Peijia? Terima kasih, saya baik-baik saja. Hanya masalah perut lama. UPS. Bibi mau sangat sibuk. Bibi mau begitu sibuk sampai ia peduli dan memberitahu kamu, hahaha. Oh ya, kamu datang tepat waktu. Mr. Mo sedang dalam suasana hati yang baik. Dia akan memasak camilan sendiri. Kita berdua akan makan enak. Tolong siapkan. Bagus, aku akan menjemput bayi sekarang. Bayi? Aku sudah berbicara denganmu sendirian. Apa yang kamu inginkan? Aku ingin berbicara dengannya sendirian. Bagaimana aku bisa membesarkan anak yang tidak berpendidikan seperti ini? Xiaoyan. Kapan kamu pernah mengajariku? Apakah kamu membacakan buku untukku? Ataukah kamu menceritakan kisah untukku ketika aku paling membutuhkanmu? Aku bahkan tidak bisa melihat bayanganmu. Molly, jangan bicara seperti itu kepada ibumu. Siapa kamu untuk mengendalikanku? Kamu tidak berani mengatakannya. Bayi, jangan lakukan itu. Pulang. Kamu tidak perlu melakukan segalanya untuk menyenangkan mereka. Aku tidak menyukaimu. Tidak mungkin aku dan kamu. Kita tidak cocok, kamu tahu? Molly, kamu keterlaluan. Apakah kamu keterlaluan? Apa hubunganmu dengan Grapes? Peijia, kamu pulang dulu. Lihat. Kamu tidak akan pernah menjadi bagian dari keluarga ini.
Mereka hanya memikirkan diri mereka sendiri. Menyuruhmu datang ketika mereka membutuhkanmu. Ketika mereka tidak membutuhkanmu, mereka akan membiarkanmu pergi tanpa ampun. Diam. Sulit mendengar kebenaran, ibu jika kamu benar-benar menyukainya. Perlakukan dia seperti anggota keluarga. Apa yang tidak bisa dikatakan di depannya? Jasmine. Peijia. Jasmine, kamu tidak seharusnya berbicara seperti itu untuk menyakitinya. Bukan aku yang menyakitinya kamu. Apa hubunganmu dengan Grape? Ini urusan pribadiku, jangan mencampuriku dengan gula ini. Mengapa keluargamu sangat membencimu? Apa yang kamu lakukan padanya pada akhirnya? Apakah dia kamu atau bukan? Itu. Mama. Dia ada di luar sana. Kamu melihatnya mengkhianati ibumu. Ini antara aku dan ayahmu. Kamu tidak ada hubungannya dengan ini. Jika ada satu hal yang kamu ajarkan padaku, itu adalah melakukan apapun untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan. Aku akan mencari tahu pasti. Aku tidak akan membiarkan kamu terlibat dalam masalah ini. Aku tidak percaya anakku sangat membenciku. Apakah semua anak membenci orang tua mereka? Setidaknya dia tidak berharap kamu mati. Aku telah berjuang selama lebih dari 10 tahun. Betapa banyak penderitaan yang kualami untuk memulai perusahaan ini. Orang lain tidak tahu. Kita sendiri sangat tahu. Sangat mudah untuk membuat perusahaan ini go public. Merasa sukses. Kami pikir saatnya telah tiba untuk menikmati hasil usaha kami. Sekarang, kita akan kehilangan rumah kita, dan orang-orang akan mati. Apa gunanya kekayaan dan ketenaran? Apa gunanya bekerja begitu keras? Aku meninggalkan istriku, dan meninggalkan rumah itu. Karena aku hampir runtuh setiap hari. Aku tidak bisa hidup lagi. Tapi pada akhirnya, masih tidak bisa menghindari takdir ini. Masih harus mati. Raja Wei, kamu tidak akan mati. Aku tidak akan membiarkan kamu mati. Selama bertahun-tahun, kami telah bertahan dengan sangat sulit. Aku tidak akan membiarkan kamu menyerah sekarang. Aku akan membuat kamu menemukan kemenangan atau kekalahan. Kamu masih memiliki 2 anak. Bagaimanapun kamu adalah ayah kandung mereka. Mereka tidak akan melakukannya untuk waktu yang lama. Mereka belum tentu cocok juga. Dan bahkan jika mereka cocok, Tota sangat membenciku. Bagaimana dia bisa menang melawanku? Jika kita benar-benar tidak bisa menemukan bantuan lain, maka mereka adalah satu-satunya harapan kita. Aku harus membuat Grapes menyelamatkanmu. Aku akan berbaikan dengannya dalam waktu yang sangat singkat. Selama dia bisa menyelamatkanmu dan menyumbangkan ginjalnya untukmu, aku akan melakukan apapun yang dia minta. Bahkan jika, biarkan aku berlutut padanya. Kalau Grapes tahu tentang kondisiku, dia pasti akan curiga. Aku memohon maaf padanya, karena aku butuh bisnisnya. Maka dia akan semakin membenciku. Dia tidak akan memaafkanku. Dan bahkan lebih kecil kemungkinannya untuk menyelamatkanku. Sudah terlambat. Sudah terlambat. Tidak ada gunanya Wei menyesal. Kamu sudah melakukan banyak hal sebelumnya. Sekarang terserah kita apa yang harus dilakukan di masa depan. Kondisimu sekarang harus dirahasiakan sementara. Tidak boleh ada yang tahu. Dokter Tang, aku akan pergi menelepon. Kamu jangan pergi ke perusahaan lagi. Kamu harus istirahat. Aku tidak bisa. Selama bertahun-tahun, kamu dan aku selalu melakukan semuanya sendiri. Kalau kita tiba-tiba mengubah gaya kita, aku pasti akan menimbulkan kecurigaan. Aku harus sama seperti sebelumnya. Tapi aku khawatir kamu terlalu lelah.
Jangan khawatir, aku masih bisa bertahan untuk saat ini. Dan tentang Ludazhi, kita harus segera bertindak, karena Murai sangat dekat dengan mereka. Aku khawatir kita tidak akan tahu. Kita harus keluar dalam 1 atau 2 hari ke depan. Selama para Konfusian mengerti, hubungan kita dengan Grapes akan sedikit mereda. Jangan khawatir, Wei. Kita masih punya kesempatan. Terima kasih. Yuan Weigo. Kenapa kamu tidak menjawab teleponmu hari ini? Kenapa Grapes pergi dengan mobilmu hari ini? Apakah kamu tahu? Apakah kamu tahu bagaimana seluruh perusahaan membicarakan hubunganmu? Kamu pikir ini tidak cukup berantakan? Aku bilang Yuan Weigo. Dia sedang menunjukkan padaku hari ini. Besok dia akan membuatku terlihat buruk. Dia mengancamku, kamu tahu itu. Sekretaris Su bukan orang yang bisa dipercaya. Aku tidak bisa mempercayai orang-orang di sekitarku. Aku butuh seseorang yang setia padamu. Yang bisa diandalkan. Aku butuh seseorang yang setia dan bisa diandalkan. Seseorang yang sudah biasa bergaul dengan masyarakat. Aku sudah cek berkas Sekretaris Su. Dia cukup cocok. Tapi aku tidak tahu apakah dia setia padamu. Bisakah kamu mengendalikannya? Aku sudah baik padanya. Dia juga punya sesuatu di tanganku. Seharusnya tidak masalah. Lihat ini dulu. Sebagian besar orang ini adalah penjudi, preman dan pedagang kecil. Mereka semua teman Ludazhi. Ludazhi. Tapi dia anak yang baik. Dia anak yang rajin. Aku mengerti. Penjudi yang baik mudah untuk dijebak. Setelah Ludazhi terjebak dalam perangkap ini, Anggur pasti akan membantunya. Tapi permainan ini tidak bisa dibantu oleh Anggur. Tapi kita bisa mengendalikannya. Orang-orang dalam permainan ini semua teman Ludazhi. Mereka tidak ada hubungannya dengan kita. Ludazhi adalah penjudi yang baik. Jadi Anggur tidak akan mencurigai kita. Saat waktunya tiba, meskipun Anggur tidak menyerah, keluarga Lu pasti akan datang meminta bantuan. Bagus. Aku akan mengurusnya. Xiao Ya. Cukup pancing dia untuk berjudi. Aku akan melakukannya. Jangan khawatir. Aku akan tahu batasnya. Aduh, kamu pergi, kamu tidak bisa membantu. Kalau aku di sini hari ini tidak akan terjadi. Anggur harus melewati rintangan ini. Apa yang salah dengan Muna? Pasti tidak ada apa-apa. Dasar otak babi kamu. Aku sudah bilang begitu banyak, masih belum mengerti? Kamu bisa membantunya sebentar tapi tidak seumur hidup. Kenapa tidak bisa? Aku ingin merawatnya seumur hidup. Aku tidak akan menerima pernikahan ini. Kalau kamu tidak setuju, lupakan saja anakku. Motor. Hei. Halo, kamu belum pergi. Kamu bisa datang dan pergi sesukamu. Karena perusahaan ini milik keluarga saya. Siapa yang membuat perusahaan ini milik keluarga kita? Kenapa Anggur tidak datang bekerja? Aku mohon tolong jangan ganggu aku. Kamu bisa bilang kalau perlu pergi. Aku bisa bantu ah. Kamu bantu. Justru sebaliknya lagi, yang berlawanan dengan bantuan adalah... Yang berlawanan dengan sibuk adalah... Kamu mau bikin berantakan. Kamu aneh.
Bilang ke ibumu dan tunanganmu. Jangan ganggu kakak iparku kalau tidak ada urusan. Atau aku akan bilang ke ibuku dan Han. Manajer Faun. Tolong jangan dengarkan rumor. Han Peijia bukan tunanganku, kamu tahu kan? Kamu tahu kenapa mereka mau menunda masalah? Kamu benar-benar tidak tahu akting anak itu. Akting apa? Kalau kamu akting maka kamu benar-benar terlalu golden chicken white flower. Apa? Kalau kamu benar-benar tidak tahu. Hei tidak. Kamu fan cukup pria terhormat kok cocok dengan kepala babi itu. Aku punya kepala babi. Aku. Jangan ganggu aku. Jangan tanya aku segala hal. Kepala babi. Apa kabar? Ini kakak dan adikku. Kamu jaga mereka di rumah selama siang hari. Ya, mereka akan berteriak-teriak sesekali. Jadi baik ya, Shinshin. Mereka berteriak-teriak sesekali. Jadi baik ya, pulanglah. Maaf, Kamu bangun. Ya. Halo, ini kakak dan adikku. Aku juga mau jaga mereka selama siang hari. Dan itu Kiki. Ah, halo, apa kabar? Ini kakak dan adikku dan Shiraka Beko. Pergi sana. Lakukan apa yang diperintahkan Kiki. Halo, ini aku. Pukul 6 pagi sampai pukul 7 malam tidak bisa tinggal di rumah. Cuman mereka tidak terbiasa dengan rumah yang dihuni Ha. Selama mereka tidak mengganggu rutinitas mereka, sebenarnya mereka sangat baik dan patuh. Ya, kamu hanya perlu sesekali lari dengan saudariku, bermain sebentar saja. tidak memasak, tidak membersihkan, tidak mencuci. Ada waktu untuk istirahat di siang hari. Pukul 7 pagi sampai pukul 6 sore tepat waktu. Uang tambahan untuk waktu libur. Istirahat pada hari libur resmi. Gaji double jika tidak mengambil waktu libur. $3,000 sebulan. Tuan. Halo. Ah, aku familiar dengan mobil ini. Tidak begitu familiar dengan orang. Ya? Anaknya yang Yibo bersama saudara iparku waktu itu. Itu. Bagaimana kabarmu? Kamu ada waktu, aku ingin mengajakmu makan malam. Tentu, tapi kamu harus bekerja dulu. Antar makanan. Dan lihat apakah saudaramu ada di sini. Saudaraku pergi menemui saudara iparku. Cara ini untuk memutuskan hubungan dengan ibuku dan anak. Bukan sapi besar ah. Jika dia ada di sana aku lega. Kamu takut mereka akan bersama. Lalu bagaimana aku bisa membujuknya untuk kembali? Diam. Jangan cari ibumu dengan saudara iparmu. Aku tidak terlalu khawatir. Sopir jalan. Kakak. Aku akan jemput mobilmu lagi kalau ada waktu. Mobil bagus begini kamu tidak tahu cara merawatnya. Kamu menyetir sia-sia. Dunia berputar. Aku benar-benar tidak tahu apa yang telah aku lakukan padanya. Selalu memarahiku tanpa alasan. Apa tentangku yang membuatnya tidak suka? Kamu benar-benar tidak tahu kenapa Grape membencimu. Aku tidak tahu. Kamu tidak tahu kenapa Grape dan kamu. Yah? Keluar dari kepala. Apa? Ada apa dengan kepalaku? Anting apa yang dipakai pria dewasa sih? Dia paling kesal dengan yang tidak jantan dan tidak feminin. Ini. Pamer? Kenapa kamu tidak selalu memakai merek terkenal? Kamu takut orang tidak tahu berapa nilaimu kan? Dan Grapes benci ketika orang tidak bekerja keras. Bahkan jika perusahaan itu milikmu. Kamu tidak bisa datang kerja siang hari dan minum kopi sore. Ada 3 hal yang paling dibenci Grapes. Pertama, dia benci diremehkan. Kedua, dia benci tidak bertanggung jawab. Ketiga, benci mendapatkan sesuatu tanpa usaha. Kamu punya ketiga hal itu. Aku tidak pernah meremehkannya. Dan menindas orang cacat. Kapan aku? Aku berkelahi dengan Ludashi di perumahan. Kakakmu cacat.
Dia cacat. Apa? Aku sudah mengatakan semua yang perlu kukatakan. Lihat dirimu baik-baik. Hei, depan berhenti di kakiku. Aku akan mengirimmu ke Grapes untuk ikut draft. Grapes melihatmu memarahimu, aku tidak bersalah memarahiku. Wajah ini terlihat oke sih. Bagaimana bisa cocok dengan babi? Turun dari mobil. Lalu kamu turun dari mobil. Ya? Rekan sampah, kenapa kamu di sini? Ini makanannya. Ayo beri aku sesuatu untuk dimakan, aku kelaparan. Kamu makan anggur apa yang mereka makan sih? Berikan padamu. Ibu bilang, kamu harus memutuskan hubungan dengan dia. Rekan Dazhi, aku mengerti perasaanmu. Tapi aku pasti tidak mendukung caramu. Dan jika Grapes tahu tentang ini, aku yakin kamu akan bertengkar denganku. Jangan sebut ini lagi. Ibu, mari kita bicara dengannya pelan-pelan. Kamu lihat dia masih memikirkan kakak iparku. Masuk ke dalam rumah. Aku tidak akan masuk. Aku bahkan tidak tahu harus bilang apa. Kamu tinggal bersamanya hari ini, aku akan menjemputmu besok. Kamu mau kemana? Cari tempat makan dan tidur. Hei Amore, Kalau begitu aku tidak akan pulang, kamu mengundang ibuku makan malam, ya? Hei di bawah. Hei nak. Berapa? Ayo turun ke bawah sebentar. Maaf. Hei, tinggal sedikit lagi Hei, kamu tidak bisa Jangan telepon. Ah, oke, terima kasih oh. Oke, maaf. Oh, tidak burukan. Haha, ini kamu ambil piring Aku sudah berusaha sebaik mungkin. Hei, kamu sudah berusaha sebaik mungkin. Haha, berusaha sebaik mungkin. Cuma sedikit tenaga Kalau anggur ada di sini 2 keranjang pasti sudah penuh. Anggur juga di sini, ambil sayur. Rampok 3 dari kalian tidak bisa menutupi setengahnya. Kalau begitu anakmu harus menceraikannya. Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Sialan perempuan keras kepala. Hei, aku tanya kamu. Kenapa kamu begitu peduli dengan anggur Aku suka dia. Kamu suka dia. Anggur punya suami dan keluarga Kamu disebut pihak ketiga, dia selingkuhan Joe, kamu tahu. Kenapa aku tidak bisa suka dia? Aku bagaimana selingkuhan? Aku bukan tuan pendek sempit. Anakmu tidak mau menceraikannya. Ini belum bercerai. Hei, aku bilang keluarga kamu bagaimana semua begitu Orang seperti apa kamu ini? Kamu sudah kembali. Manajer Han, tolong pakai bajumu, terima kasih. Kenapa kamu belum melihat yang sok-sokan?
Ya tapi itu dulu. Tolong jaga sikapmu. Dan aku sudah bilang itu antara kita. Oke. Sudah mulai larut. Aku juga lelah. Aku belum membersihkan untukmu selama beberapa hari. Kamu berantakan sekali. Aku bawa baju kotormu ke tukang cuci. Alarm diatur jam 7. Aku akan menelponmu lagi besok jam 7.10 pagi untuk membangunkanmu. Aku juga sudah buat sarapan. Cukup panaskan di kulkas. Kamu sebaiknya tidur lebih awal malam ini juga. Hei! Ayo bantu aku. Jangan terlambat besok. Stafnya akan bergosip. Hei Bu, apa yang terjadi? Kita bersama. Halo? Hei ibuku tanya kabarmu. Bu dia juga tanya kabar ibu. Dia bilang dia ada waktu pulang untuk melihat ibu. Ya? Hei! Bu ini terlalu berisik dulu jangan bicara. Kalau begitu aku tutup dulu Hei. Jangan pergi, jangan pergi, jangan pergi, tidak mengerti ah. Jengkar Kinasai, anjing kedua. Di masa depan siapa yang menemukanku bermain kartu lagi? Siapa cucuku? Kamu bilang datang jam sekarang jam 7.30 aku menemukannya. Oke, aku pergi kerja. Ini semua kebiasaan Yuan Wang dan Yuan Xin. Waktu kerja dan aku sudah menuliskannya semua. Pastikan mengikuti tulisanku. Kamu mengerti? Nomor teleponku di dalamnya hubungi aku jika ada sesuatu. Faun. Faun pergi kerja untuk pergi Bagus untuk pergi
Hei, tunggu sebentar, oh terima kasih, maaf. Hei, kebetulan sekali. Ayo. Aku hari ini belum sempat makan. Ngomong-ngomong, aku pakai anting di telinga kiri. Telinga kiri itu artinya normal. Dan aku sudah terbiasa hidup di luar negeri mungkin ini. Ini gak seseksis yang kamu bilang. Ini hadiah dari ibuku. Tapi dulu waktu kecil aku nggak punya. Aku nggak sejengkelin itu kan? Anggur? Perusahaan punya aturan yang jelas. Absen tanpa alasan dianggap mengundurkan diri otomatis. Kita semua harus patuh pada aturan perusahaan. Kamu absen kerja kemarin sore tanpa memberitahu siapa-siapa. Maaf, tolong kumpulkan barang-barangmu dan pergi dari sini. Ah iya, jangan lupa ambil gaji harianmu di bagian keuangan. Aku nggak absen kerja tanpa alasan. Aku nggak ada waktu untuk dengar penjelasanmu. Kalau gitu kenapa nggak ikut aku pergi aja? Aku tidur di rumah kemarin pagi. Tidur sampai siang baru bangun kerja. Kamu baru saja memecatku kan? Manajer Han, kamu sudah melakukan hal yang benar. Absen tanpa alasan melanggar sistem perusahaan dan harus dipecat. Dan dia mengakuinya dengan begitu tegas. Kalau kamu nggak memecatnya, manajer Han, di mana harga diri dan kepercayaanmu? Di mana sistem perusahaan? Aku bukan alasannya. Kamu bisa tanya ke ketua. Ah, jangan lupa ke bagian keuangan untuk ambil gaji sehari. Gaji setengah hari. Bos, kamu benar-benar lucu. Tapi aku suka. Terima kasih sudah kasih aku pelanggan kucing pagi ini. Tapi nggak usah terima kasih lagi.